Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Politeknik Kudus Prodi D4 Bisnis Manajemen dan Retail. Kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang agregat demand, agregat supply, dan analisis Keynesian. Keep you watching guys. Agregat demand atau permintaan agregat. Nah, permintaan agregat itu apa sih? Permintaan agregat adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam perekonomian yang diminta oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat menjelaskan jumlah permintaan dan seluruh barang dan jasa pada suatu perekonomian pada setiap tingkat harga. Kurva agregat ini miring ke bawah, berarti jika hal lain tetap, penurunan tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian belum meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa. Mengapa miring ke bawah? Hal ini disebabkan oleh yang pertama, efek kekayaan atau tingkat harga dan konsumsi. Yang kedua, efek suku bunga atau tingkat harga dan investasi. Dan yang ketiga, efek nilai tukar atau tingkat harga dan ekspor neto. Kurva permintaan agregat dapat bergeser. Mengapa? Kurva agregat dapat bergeser disebabkan oleh pergeseran yang timbul dari konsumsi, pergeseran yang timbul dari investasi, pergeseran yang timbul dari belanja pemerintah, dan pergeseran yang timbul dari ekspor neto. Kurva penawaran agregat menggambarkan hubungan yang sangat bergantung pada periodenya. Pada kondisi jangka panjang lurus, penawaran agregat berbentuk vertikal. Sedangkan pada kondisi jangka pendek, kurva penawaran agregat miring ke atas. Mengapa kurva penawaran agregat jangka panjang dapat bergeser? Posisi kurva agregat jangka panjang menunjukkan barang dan jasa yang diperkirakan oleh teori ekonomi makro klasik. Hal yang dapat mendeteksi kurva adalah tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan pengetahuan teknologi. Agregat supply atau penawaran agregat, jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dan dijual pada tingkat harga tertentu. Mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas? 1. Teori kekakuan upah. Tingkat harga rendah yang tidak diduga menaikkan upah real yang mengakibatkan perusahaan memperkerjakan sedikit pekerja dan memproduksi barang dan jasa sedikit. 2. Teori kekakuan harga. Tingkat harga rendah yang tidak diduga membuat perusahaan-perusahaan terkena dampak harga yang lebih tinggi daripada yang diharapkan, yang menekan penjualan serta membuat perusahaan tersebut harus memotong produksi. Dan yang ketiga, teori kesalahan persepsi. Tingkat harga rendah yang tidak diduga membuat para penawar berpikir bahwa harga relatif mereka telah jatuh dan juga mengakibatkan jatuhnya prediktif. Mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek dapat bergeser? Yang pertama, pergeseran yang berasal dari tenaga kerja. Kedua, pergeseran yang diakibatkan oleh modal. Yang ketiga, pergeseran yang diakibatkan oleh sumber daya alam. Yang keempat, pergeseran yang berasal dari teknologi. Dan yang kelima, pergeseran yang berasal dari tingkat harga yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu efek pergeseran pada penawaran agregat. Stagflasi, yaitu output jatuh dan harga naik. Pembuatan kebijakan yang dapat mempengaruhi pemerintah agregat tidak dapat membimbangi kedua efek samping secara bersamaan. Tidak melakukan apa-apa dan menunggu harga dan upah menyesuaikan. Mengambil tindakan untuk meningkatkan pemerintah agregat dengan menggunakan kebijakan fiskal dan moneter.
Aggregate expenditures atau pengeluaran agregat merupakan jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Di pengeluaran agregat sendiri mencakup pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan pembelian oleh orang asing. Ekonomi menggunakan rumus berikut. AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M, di mana C adalah konsumsi rumah tangga, I investasi domestik swasta bruto, G pengeluaran pemerintah, E ekspor atau yang mewakili pengeluaran orang asing untuk barang dan jasa negeri, M impor atau mewakili pengeluaran domestik untuk barang dan jasa asing. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang pertama, konsumsi rumah tangga yang terdiri barang tahan lama dan tidak lama. Yang kedua, investasi domestik swasta bruto yang terdiri dari investasi modal tetap, investasi residensial, dan investasi persediaan. Investasi modal mencakup pembelian barang modal seperti mesin dan peralatan. Investasi residensial merujuk pada pembelian rumah oleh rumah tangga dan tuan tanah. Investasi persediaan mengacu pada perubahan inventaris. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran pemerintah nasional dan lokal. Contohnya, pengeluaran infrastruktur dan pengeluaran rutin seperti gaji pegawai. Yang keempat, ekspor neto sama dengan ekspor minus impor atau neraca perdagangan. Ekspor sendiri mewakili konsumsi barang dan jasa domestik orang asing. Impor mewakili konsumsi barang dan jasa luar negeri oleh konsumen domestik. Pandangan Keynes tentang permintaan efektif dan kegiatan ekonomi. Menurut Keynes, faktor penentu kegiatan ekonomi suatu negara adalah permintaan efektif. Permintaan efektif yang dimaksud adalah permintaan yang disertai kemampuan untuk membayar barang dan jasa dalam wujud perekonomian. Pandangan Keynes tentang uang dan kegiatan ekonomi. Menurut Keynes, permintaan uang untuk transaksi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional merupakan hal yang tidak bisa dibantah. Semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka akan semakin tinggi permintaan uang untuk kebutuhan transaksi. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye teman-teman, dadah.